Hai Kak Bunga. Hai, apa kabar? Baik, baik. Kak Bunga sehat-sehat? Sehat, terima kasih. Pokoknya kita pada malam hari ini akan membahas sesuatu yang menarik banget nih, Mels. Iya. Sesuatu yang ya pokoknya buat banyak orang. Ada yang suka ngomongin ini, tapi ada juga yang Mm-mm. menghindari sih untuk bicarain apa ya, ngomongin toxic relationship. Mm-mm. eh Kalau boleh tahu, Mel, kan Mm-mm. selama ini kita sering ngadapin klien-klien ya. Pernah nggak Melisa ketemu dengan orang yang ngalamin sesuatu pada masa pacaran atau bahkan ketika mau menikah? Kalau dalam lingkup praktek sih, aku kebanyakan bertemu dengan orang tuanya, karena aku kan psikolog anak dan remaja ya. Oke, Jadi yang datang kepada aku adalah orang tuanya. Sebenarnya kasusnya adalah misalnya untuk merefer anak-anaknya. yang masih yang Tetapi muda-muda ya. ternyata iya yang muda-muda, tetapi setelah digali ternyata hubungan orang tua itu sendiri antara ayah dan ibu tidak Mhm. harmonis gitu, dan beberapa ya bisa kita masuk ke dalam kategori si toxic relationship ini. Tapi Oke. selain dalam praktek sih, dalam keseharian ya beberapa kasus dari teman-teman dekat gitu ya, ada Mhm. juga sih yang pernah mengalami toxic relationship seperti ini ya, Mhm, mhm, dengan mhm. berbagai skala ya Kak Bunga, karena kan toxic Oke. relationship tuh ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, atau supaya lebih enak dulu, bisa nggak mungkin kita clear dulu ya. Toxic relationship itu Mhm. sebenarnya apa sih? Iya, kalau kita pakai literal aja lah ya, zaman dulu literalnya aja ya. Literat, literat, oke. Secara kata-kata aja kan toxic, Mhm. toxic tuh artinya racun gitu ya. Jadi Oke, berarti dalam sebuah hubungan itu ada sesuatu yang tidak tidak tepat lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ada sesuatu yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan, dan ibarat sebuah racun itu tuh menggerogoti gitu ya, menggerogoti kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam oke. skala yang ringan mungkin itu Mhm, uh, seperti semacam tidak tidak match gitu ya antara mhm, pasangan, mhm, sehingga mereka sering cekcok. Tetapi dalam skala-skala yang berat itu juga bisa masuk ke dalam ranah kekerasan ya, kekerasan iya, ketika terjadi sebuah hubungan yang abusive penuh dengan mhm, kekerasan. Dan ketika kita bicara mengenai kekerasan di sini, nggak cuma kekerasan secara fisik, tapi mhm, mhm. kekerasan secara mental juga, kekerasan secara emosi. Dan biasanya yang kedua ini justru yang sangat dalam dan berat dihadapi oleh seseorang. Padahal orang bilang, Allah baru begitu gitu kan. Artinya belum sampai melukai fisik gitu, belum sampai patah Iya. misalnya. Lu kan nggak diapa-apain. Hmm. Berarti ternyata kekerasan emosional juga toksik banget ya. Toksik banget. Nggak hanya sebenarnya ini prinsip kekerasan menurut saya yang secara umum, nggak hanya dalam kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam berpacaran atau dalam berhubungan seperti ini, tapi misalkan dalam bullying misalnya. Bullying, ada bullying fisik, ada bullying emosi. Yang lebih berat, yang lebih resah dialami oleh korban pasti adalah yang emosi. Lebih Walaupun tidak mengganggu memungkiri ya. fisik, betul, tidak memungkiri bahwa fisik biasanya juga tentu saja akan diikuti oleh emosi sih. Itu adalah sesuatu yang saling berhubungan juga biasanya. Oke. Secepat mana sih, artinya bukan secepat. Ya zaman dulu kan orang tuh pacaran setelah SMA, setelah kuliah. Nah, kita kan tahu sekarang anak SMP aja udah mulai pacaran gitu loh. Ada nggak sih Iya. anak-anak SMP bahkan yang sudah ngalamin yang toksik gitu? Wah, kayaknya sih bisa saja, dan memang sudah beberapa kali dilihat cukup sering. Beberapa ciri yang kita bisa lihat tuh misalnya seperti ini. Paling tidak pertama, kalau misalnya salah satu pasangan sering melakukan penghinaan, Oke. penghinaan terhadap pasangan lainnya. Penghinaan Oke. bisa misalnya kayak mungkin ya
maaf ya, mungkin yang standarnya kita bisa bilang bego lo gitu misalnya. Tetapi ketika itu dilakukan terus-menerus dan terlihat intensitasnya lebih dalam, kan itu tidak lagi hanya sebagai sebutan standar gitu. Bego lo itu menjadi sebuah makna. Ya, Mungkin kali ini bisa saja pasangan jadi merasa, ini benar-benar bego, dia benar-benar menganggap saya itu bego gitu. Bukan betul. hanya cuma candaan ringan. Karena Atau misalnya berulang, yang karena berulang-ulang. berulang terus-menerus. Oke. Oke. Betul. Atau bisa saja dia melakukan hinaan yang berhubungan dengan bentuk fisik. Hmm. Gila lo, gemuk banget lo sekarang, misalnya. Mm, Seperti itu. mm, mm, Nah, mm. itu kan dari hinaan. Bisa juga ciri-cirinya misalnya posesif. Ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang pocecik, Betul. kabungan. Ya, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, gitu ya. Dan Harus ini kan bareng sudah dia. ditemukan. Betul, dan ini kan juga terjadi di anak-anak, kasus-kasus anak-anak remaja juga sebenarnya, tidak Betul. hanya terjadi di hubungan pacaran orang-orang dewasa, di hubungan pacaran anak remaja juga banyak terjadi kasus-kasus posesif. Mm, mm, Lalu rasa cemburu, sebenarnya cemburu, saya garis bawahi, cemburu tuh nggak masalah sebenarnya. mm. Terus Tapi yang masalah karena itu kan apanya dong? karena cemburu kan emosi ya Kak Bunga. Oke. Ya kan? Jadi semua orang Oke. bisa merasakan emosi cemburu, tetapi bagaimana kita menyikapi cemburu tersebut? Pada beberapa orang, rasa cemburu itu disikapi dengan sangat agresif mungkin, atau mungkin Hmm. bukannya agresif tetapi jadi pasif agresif. Jadi Oke. dalam arti di depan mereka dia nggak ngomong apa-apa, tetapi di belakangnya ya udah deh. Kalau lu kayak gitu caranya gue cari pacar lain juga, gue cari selingkuhan juga, misalnya seperti itu. Jadi Oke. kayak tidak dibicarakan secara langsung, secara frontal, tapi di belakangnya dia melakukan apa ya, menusuk dari belakang istilahnya. Pantes Ya. aja banyak yang ngomong gini. Masa sih? Jadi ada yang curhat gitu ya. Pacar gua Hmm. kayaknya gimana, tapi dia ragu-ragu antara mau ngomong dan enggak. Masa sih? Dia Hmm. kan orangnya baik banget. Hmm. Kelihatan nggak sih Hmm. dari luarnya, Mels, orang yang toksik itu dari Oh, penampilan luarnya? gak selalu ya. Ada yang kelihatan mungkin karena dari luar mungkin kelihatan dia udah gampang marah misalnya. Oke. Paling mudah misalnya kalau lagi lagi nyetir mobil deh misalnya ya. Lagi Hmm. nyetir mobil, ada mobil nyalip sedikit udah langsung tat 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 tat, dan kemudian Emosi ya. agresif sekali. Iya. Oke. Jadi kan kita udah lihat nih memang karakternya emosional orang ini. Tapi ada juga yang dari luar terlihat seperti seolah-olah sangat baik sekali gitu ya. Dan memang mungkin beliau memang sangat romantis, dan itu memang salah Hmm. satu yang kalau kita baca beberapa literatur, memang itu juga yang membuat toxic relationship itu susah, mereka yang berada dalam toxic relationship susah untuk berhenti karena pasangannya itu istilahnya semacam tarik ulur. Sekarang dia bisa Oke. jahat sekali misalnya, bisa Mm-mm, sangat mm-mm, menyakiti, mm-mm. tetapi di lain kesempatan dia bisa menjadi sangat romantis dan Oke. sangat baik dan sangat perhatian seperti itu. Jadi sehingga membuat kitanya juga merasa, saya sayang banget sama dia. Mm-mm, Tapi dia mm-mm, mm-mm, menyakiti saya, tapi mm-mm. cuman dia yang bisa ngerti saya Dan misalnya. mungkin karena ada saatnya dia juga baik, terus akhirnya kita terus mikir, dia nggak serius kali iya. Jadi ada Iya. denial juga gitu. Berusaha Atau untuk mungkin dia nyangkal lagi bahwa bad mood aja kali gitu ya. betul, betul, betul. Berarti ini bisa dialami oleh orang dalam semua rentang usia sebenarnya ya, yang berada dalam relationship, yang berada dalam hubungan. Mels, boleh nggak Mm-mm. tahu kira-kira apa sih penyebab eh, seseorang itu menjadi begitu toksik dalam membina sebuah hubungan? Um, karena ini ada lebih kepada kepribadian, jadi memang kepribadian itu kan dibentuk oleh lingkungan, kepribadian juga dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Jadi mungkin bisa saja dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga juga, bisa saja dipengaruhi Oke. oleh intelektual juga berpengaruh sebenarnya. Ya, jadi ya memang bagaimana seseorang bisa jadi toksik itu tidak akan muncul dalam waktu 1 atau 2 hari. Yang pasti kita Mm-mm. bisa lihat biasanya ada agresivitas yang tinggi. Nah, kalau kita misalnya urut-urut mundur, mungkin memang agresivitas ini sudah terbentuk dari sejak kecil.
seperti itu. Oh, oke. Berarti ada pola yang dipelajari, ada pola yang membesarkan dia dengan cara tertentu ya, yang Mm, mengakibatkan dia ya. menjadi seperti itu. Mm. Ini kalau Oke, kita bicara mengenai toxic relationship dalam arti sudah masuk ke dalam ranah kekerasan ya Kak Bunga. Karena oke. kan yang seperti kita bicara tadi di awal, kadang-kadang juga ada yang toxic relationship dalam arti kita terus-menerus cekcok. Nah, ketika terus-menerus cekcok ini memang harus dilihat dulu apa masalahnya. Kalau misalnya memang tidak ada kekerasan yang sangat mendalam di dalamnya di dalam hubungan tersebut, tetapi memang terus-menerus cekcok, bisa jadi mungkin itu berhubungan dengan pola komunikasi yang tidak baik di dalam hubungan pasangan ini. Ya, Hmm, hmm, komunikasi yang tidak baik dalam arti macam-macam sih. Pola komunikasi itu kan macam-macam. Ada yang tidak membicarakan sebuah masalah, atau hmm. ketika dibicarakan secara agresif misalnya. Bisa Oh, juga dipengaruhi oleh perbedaan yang terlalu besar. Jadi kalau orang tuh kan suka bilang ya, opposite attracts gitu ya. Kalau betul, banyak perbedaan betul. itu sebenarnya justru jadi Justru, nyambung, tetapi sebenarnya hmm, banyak banyak penelitian yang bilang yang dibutuhkan adalah sebenarnya similarities gitu. Ya, hmm, hmm, dalam beberapa hal mungkin kita akan punya perbedaan-perbedaan, tetapi memiliki kesamaan. Kesamaan ini tidak hanya berhubungan dengan kesamaan hobi ya, tapi bisa juga kesamaan visi, hmm. kesamaan nilai, kesamaan pandangan gitu Tapi ya. kan Nah, Mel, ketika terlalu si banyak perbedaan, karakter-karakter seperti ini kan belum kelihatan di awal-awal pas lagi naksir-naksir, pas lagi kirim salam, pas lagi eh, apa pendekatan gitu ya, biar lagi PDKT gitu kan iya. nggak kelihatan. Terus gimana dong? Kalau kalau pendekatannya cepat dan tidak serius, mungkin tidak kelihatan ya Kak Bunga. Tapi kalau kita Mhm, memang benar-benar menggunakan masa pendekatan, masa pacaran dengan sungguh-sungguh, sebenarnya harusnya kelihatan. Maksudnya hmm, dalam arti pacaran yang memang nggak cuman sekedar jalan-jalan ke mall bareng atau nggak nonton bioskop bareng, tapi memang pacaran yang dimana kita banyak bercerita dengan pasangan, kita banyak mencoba menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan gitu ya bersama. Nah mhm, itu pasti mhm. kita bakal kelihatan kan, ini gaya gaya penyelesaian masalahnya gaya problem solvingnya pasangan gue kayak gimana sih? Hmm, Cocok nggak hmm, sama kayak gue gitu ya. Ya kalau kita PDKT atau pacaran hanya untuk yang senang-senang saja, mungkin kita jadi nggak bisa ngelihat nih ketika lagi dalam susah seperti apa gitu. Tetapi mhm, mhm. seharusnya kalau kita udah we've been through ups and downs ketika lagi berpacaran, seharusnya kita sudah bisa dapat gambaran siapa pasangan yang akan bersama dengan kita. Sehingga Hmm, kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda misalnya dia mhm, ini agresif sekali dan agresifnya itu juga cenderung ke orang-orang terdekat dalam arti misalnya ke kita sebagai mhm, pacarnya, mhm, negatif sekali mungkin atau kalau misalnya lagi berbuat salah dia nggak pernah mau mengakui kesalahannya mungkin mhm, misalnya mhm. seperti gitu ya udah ada tanda-tanda seperti itu terlalu posesif itu mungkin bisa memberikan sebuah signal bahwa kita harus berhati-hati karena pola yang sama mungkin akan terjadi ketika kita nanti ada di dalam hubungan pernikahan dan Hmm, pertanyaannya apakah kita sanggup nanti menghadapinya atau tidak gitu kan. oke. Nah, susahnya ketika ketika kita punya sahabat, ketika kita punya teman yang kita tahu berada dalam hubungan yang toksik misalnya ya, kan orang enggan gitu Mel, sungkan mau turut campur gitu ya, nggak enak aja. Terus harus gimana tuh baiknya? Kalau kita Jadi sebagai sahabat kali sahabat ini. maksudnya Heeh, gitu ya. heeh, heeh. Oke. Yang pertama sih seperti ini Kak Bunga. Mungkin uh, saya mencoba coba kasih gambaran gini dulu Kak Bunga ya. Biasanya itu ada ketika sebuah hubungan itu berada dalam tahap yang sangat yang sudah toksik. Itu Mhm, tuh ada beberapa hal ini melalui beberapa literatur yang saya baca. Ada mhm. beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama biasanya kita menyangkal intuisi. Jadi Oke. sebenarnya kita tuh udah tahu nih. Hati kecil udah Ini ngomong ya. hati kecil udah bilang ini berbahaya. Atau Hmm, enggak hati kecil udah bilang, are you sure you want to continue this? Gitu. mhm, mhm, Udah mhm, bilang seperti itu, tapi ada kecenderungan buat kita untuk menyangkal.
menyangkal intuisi tersebut. Nah, yang kedua, bisa jadi juga pasangan ini sendiri yang kemudian, walaupun kita sudah punya intuisi tersebut, tapi pasangan ini kemudian kayak memutarbalikkan fakta sehingga membuat kita ragu sendiri dengan intuisi kita. Misalnya nih ya, misalnya kita udah curiga nih, kayaknya dia cemburu deh, ya kayaknya dia kayaknya dia selingkuh. Lah, itu yang dari tadi saya pengen ngomong. Kayaknya dia selingkuh deh, gitu ya. Nah, terus kita ngomong nih sama dia, kamu selingkuh ya, misalnya seperti itu ya. Tetapi yang terjadi malah dia memutarbalikkan fakta. Apa-apaan sih selingkuh? Lu tuh paranoid banget. Jangan paranoid kayak gitu dong. Nah, akhirnya malah justru kita berpikir, oh iya gue yang salah ya, bukan dia yang salah. Gue yang bodoh gitu ya, gue yang terlalu gue yang terlalu mengira-ngira. Nah, terus ada juga yang tadi yang sempat aku bilang tadi, tarik ulur gitu. Jadi kadang-kadang dia memang baik, kadang-kadang dia kadang-kadang dia jahat, tetapi dia ada banyak di dalam banyak situasi dia juga baik. Nah, yang keempatnya biasanya juga untuk beberapa pasangan yang sudah sangat abusive gitu ya, untuk partner kita, apabila partner kita sudah sangat abusive, dia juga cenderung membuat kita terisolasi dari sosial, Kak Bunga. Jadi dalam arti dia menjauhkan kita dari keluarga, dia menjauhkan kita dari teman-teman, karena mungkin sosial inilah yang akan membuat kita sadar kan, sehingga dia juga akan cenderung untuk menjauh gitu, bukan menjauh dari kitanya yang menjauh, tapi kita yang dijauhkan dari sosial. Dan yang terakhir dia juga membuat seolah-olah kita tuh tidak bisa sendiri, bahwa kita tuh butuh dia, betul. Nah, dari sini kita kemudian, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau peran kita sebagai seorang sahabat, kalau misalnya pasangan kita ada dalam toxic relationship ini, kita harus paham dulu nih. Makanya saya selalu ketika lagi dalam situasi seperti ini, yang kita aktifkan pertama adalah empati. Kita memahami dulu kondisinya kayak gimana. Kak Bunga, kan pada dasarnya nggak ada orang yang pengen disakitin ya? Iya dong, nggak mau. Iya dong. Nah, ketika seseorang itu bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, berarti ada alasan-alasan tertentu. Nah, ini yang menurut saya kita sebagai sahabat harus memahami dulu. Apa sih kebutuhan si sahabat ini? Apa yang membuat dia nggak bisa lepas dari orang ini? Nah, ketika kita bisa, karena penyebabnya bisa macam-macam kan. Bisa saja dia merasa memang dia nggak bisa hidup tanpa orang ini. Dia tidak percaya dia hidup sendiri, misalnya. Ya? Sebelum lebih jauh, Mel, aku akan balik lagi ke bagian itu. Apa yang menyebabkan itu ya? Tapi sebelum kita lanjut, aku ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung nih. Pada malam hari ini kita sedang membahas toxic relationship dengan Kak Mel, seorang psikolog anak dan remaja. Dan ada temanku juga nih. Ada juga ya. Dan Melisa adalah juga associate Sobat Peduli, trainer di Sobat Peduli, dan kita sedang berbagi tentang topik yang rasanya bikin resah orang-orang tertentu yang emang nggak suka, nggak pingin sampai hal seperti ini terjadi. Nah, tapi sebelum kita lebih dalam lagi, kenapa sih orang bertahan gitu ya? Gue pengen tahu dulu dong, Mel, apa sih efeknya sebenarnya kalau orang itu berada dalam sebuah relasi yang toksik, yang beracun? Efeknya ini jangka pendek maupun jangka panjang ya, karena memang biasanya dari jangka pendek jadi berkembang ke jangka panjang sih, seperti itu ya. Yang pasti sih stres yang berkepanjangan, Kak Bunga. Stresnya bukan cuma seperti kayak kita lagi stres pekerjaan, gitu ya. Nggak cuma stres yang seperti apa, tapi stresnya yang stres yang berkepanjangan berat. Kayak gimana sih, Mel? Jelasin dong. Yang tidak stres berkepanjangan, yang tidak berhenti-berhenti. Nih, kalau kita kayak stresnya karena pekerjaan, begitu pekerjaannya selesai, kita tidak stres lagi. Plong. Ketika kita lagi stres karena sesuatu hal, misalnya mungkin nggak pekerjaan, tapi kayak masalah-masalah sehari-hari, ketika kemudian kita vacation,
kita udah free karena ini vacation. Siapa yang nggak suka vacation gitu ya? Oke. Stres berkepanjangan ini terus-menerus terjadi bahkan di saat-saat dimana kita seharusnya bisa rilis. Seharusnya kita bisa tenang, tetapi kita tetap merasa berat sekali. Nah, stres berkepanjangan ini ketika itu terus-menerus terjadi bisa saja mengarah ke depresi. Dan Mel, ketika mengarah sorry, ke depresi, ada ya, kemungkinan nggak sih, misalnya orang yang lagi dalam toxic relationship, stresnya belum terpulihkan gitu, terus karena dia tetap masih harus ketemuan terus nih sama pacarnya, jadinya stresnya numpuk-numpuk. oh Itu yang iya, kamu maksud akumulasi, berkepanjangan, akumulasi jadinya iya, ya? iya. Karena Oke. itu kalau kita nanti bahas mengenai bagaimana caranya, salah satunya adalah pause atau tidak bertemu sama sekali. Karena stresornya, Emang sumber boleh. stresnya kan Kalau lu ada. dikejar-kejar gimana dong? Buka, ini gua gitu. Ya, berarti kita butuh keluarganya atau beberapa kan kita kadang-kadang juga sudah punya shelter dari para penggerak komunitas kekerasan ya. Itu Hmm, juga bisa seperti itu atau ya kita berlindung kepada keluarga kita. Kita oke. selalu bisa berlindung kepada keluarga kan dalam berbagai Tapi hal. malu dong karena kan dia pilihan kita. Misalnya aja nih, orang tua udah nggak setuju Hmm, atau kakak kita udah bilang jangan. Tapi karena dia hmm, cowok cakep yang di kampus tuh dikejar banyak cewek gitu. em, Rasanya kok sayang dilewatkan gitu ya. Nah, artinya gimana kita mau balik ke keluarga kalau misalnya jelas-jelas sebenarnya sudah ada yang kasih warning, tapi dasar itu hmm, tadi kita mengabaikan hmm. intuisi kita, terus akhirnya udah deh kecemplung masuk ke dalam Ya, real. Terus harus gimana? ini ini seperti tadi nih, kayak salah satu temanku Nera ada bertanya red flag-nya apa sih gitu ya, kayak Hmm, kayak red flag maksudnya kayak signalnya apa sih kalau mm-mm, kita tuh mm-mm, ada di dalam posisi seperti ini dan kayaknya harus berhenti. Yang pasti semua orang pengen bahagia ya nggak sih? Dan mm, kalau misalnya bahagia itu didapatkan dengan menangis, maksudnya kita bahagia kadang oke, kita bahagia bersama orang ini, tapi di lain hal kita menangis terseduh-seduh, emosi kita tidak stabil, kita menjauh dari keluarga kita menjauh dari sahabat-sahabat tersayang kita. mm, Mungkin dalam beberapa hal kita juga harus terus-menerus mengobati luka-luka fisik yang memang beneran mm, mm, terjadi. mm, Apakah itu mm. beneran definisi bahagia yang kita cari? Atau kita hanya terobsesi untuk mempertahankan hubungan ini saja? You know, like Oke, oke. terobsession bahwa ini Ya, bahwa hubungan yang ideal, jadi harus dipertahankan. betul, At one point betul. pertanyaannya adalah, are you happy with it or not? Gitu ya. Mm, mm, mm. Siap atau tidak? Saya punya rekan Kak Bunga yang berada dalam toxic relationship selama 10 tahunan lebih menikah, dan Wow. ketika dia baru, saya berteman dengan dia itu uh, pada saat itu ya, maksudnya pas yang 10 tahun itu saya berteman dari sejak dia tahun ke-6. Saya tidak pernah tahu tentang tentang hubungan dia dengan suaminya. Hmm, hmm, uh, saya hanya baru tahu ketika yang ulang tahun ke-10, jadi kita mau celebrate gitu ya. mm. Terus dia bilang, nah gue mau ngasih tahu sesuatu. Kenapa? I want to get divorced. Saya yang kaget dong. What happened? Gitu kan. Ya, Sama sekali ini kalian no, nggak tahu apa-apa sebelumnya. nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita No memang clue, ngelihat dia no clue. nggak terlalu, no, well, ada sedikit. Ada sedikit. Tetapi kan Oke, ya, karena tidak pernah di-share, kita juga tidak mau membuat asumsi gitu ya. Nah, oke. ketika dibilang itu, dia hanya bilang gini, sudah cukup. Ini udah tahun ke-10, and on my birthday, I made a decision, this is enough. I Oh, need to find my oh. own I need to find my own happiness gitu Hmm, ya. Nah, hmm, ada orang yang cepat menemukan insight ini, tapi ada juga orang yang butuh waktu. Ini sedikit balik lagi ya Kak Bunga, hmm, hmm, ke hmm, tadi pembicaraan mengenai apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai sahabat. hmm, hmm, Um, saya rasa kalaupun saat itu saya sudah tahu dari bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya kalau dia memang ada dalam toxic relationship, hmm, hmm. yang paling tepat dilakukan bukanlah dengan untuk mendesak-desak, ayo cepat,
ayo cepat putuskan itu. Karena seperti tadi Kak Bunga, ada rasa kan ya Kak Bunga, maksudnya dia bertahan selama 10 tahun berarti kan ada semacam kebutuhan yang dia pengen dapatin. Jadi kita harus paham itu dulu. Kadang-kadang kita sebagai sahabat terlalu terlalu bersemangat saking sayangnya kita sama sahabat kita pengen dia ayo keluar dari toxic relationship itu. Tapi pertanyaannya, dia juga sudah siap belum? Gitu kan? Dia sudah siap belum? Mungkin butuh waktu juga buat dia untuk memberanikan diri dan untuk menguatkan diri. Nah itu sih yang kira-kira. Nah, kalau dampaknya jangka pendek, dia menjadi stres yang berkepanjangan, kayaknya jadi bingung, jadi takut pastinya ya kalau mungkin pacarnya atau pasangannya itu udah main fisik gitu ya, bisa kita kebayang ketegangan-ketegangan di tubuhnya karena stresnya itu. Terus Betul. dampak yang panjangnya apa, Mel? Bisa berkembang ke depresi Kak Bunga, dalam beberapa kasus bahkan depresi ini juga bisa sampai ada memunculkan suicidal thought, pemikiran untuk bunuh diri. Bisa juga yang saya sering amati adalah ke konsep diri sih Kak Bunga. Larinya ke konsep diri dalam arti dia merasa dia jadi tidak percaya diri, dia juga punya self esteem itu istilahnya keyakinan dia akan diri sendiri itu juga rendah. Lalu mungkin juga dengan konsep diri yang rendah ini dia juga susah melihat aku mau apa di masa yang akan datang gitu ya. Konsep diri ini kan kalau bahasa sederhananya berhubungan dengan who am I gitu ya. Nah who am I-nya ini ketika dia menjawabnya dijawab dengan jawaban-jawaban yang mungkin cenderung negatif. Lalu juga bisa berhubungan dengan trauma juga Kak Bunga. Traumanya juga kebanyakan trauma dalam hubungan ya. Dan trauma dalam hubungan ini mungkin bisa juga mengakibatkan ada kesulitan untuk membuat komitmen pernikahan gitu ya, misalnya di masa yang akan datang, atau mungkin sudah bisa berada dalam sebuah komitmen pernikahan tetapi masih ada perasaan yang insecure gitu ya, tidak aman. Nah, adalah beautiful, adalah apa ya? Adalah manis apabila kemudian ketika di masa yang akan datang dia mendapatkan pasangan yang memang memahami kondisi traumatik ini dan kemudian bisa menguatkan dia, memberikan sekuritas ini gitu, karena cenderung ada perasaan insecure tadi. Nah, gitu. Tapi ada yang pernah mengatakan ketika orang pernah memiliki pasangan yang abusive atau berada dalam toxic relationship, itu ada kecenderungan untuk masuk ke pola yang sama lagi. Itu kenapa, Mel? Pola-pola itu kadang-kadang begini Kak Bunga, ketika kita berada dalam sebuah mungkin kasarnya seperti ini. Bukan kasar, maaf, singkatnya seperti ini. Orang-orang yang kuat cenderung tidak, orang-orang yang kuat memang dari awal konsep dirinya tinggi, memang dia tidak akan mudah tidak akan kecil kemungkinan dia berada dalam toxic relationship. Gitu. Orang-orang yang memang dari awal memang konsep dirinya tinggi, dia tidak mau berada dalam kondisi yang mana mendatangkan banyak kesulitan bagi diri dia. Orang-orang yang memang dari awal konsep dirinya tinggi, dia akan cenderung mencoba untuk mencari kebahagiaan itu. Dan kalau memang misalnya hubungan ini ternyata nggak membawa kebahagiaan, dari awal pun dia sudah berani untuk mengatakan, no, kita nggak bisa lanjut. Gitu. Dia tidak akan berlama-lama dalam toxic relationship tersebut. Nah, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan Kak Bunga, mungkin itu larinya kembali ke karakter orang tersebut. Ya memang cenderung konsep dirinya tidak tinggi, cenderung tergantung kepada orang lain, sehingga ketika bertemu dengan pasangan-pasangan yang unfortunately pasangan-pasangan yang tidak tepat, akhirnya dia berada dalam toxic relation itu lagi dan lagi. Seperti itu. Aku juga pernah ada kasus, Mel. Jadi dia itu sudah berusaha mutusin cowoknya. Nah, tapi sialnya adalah justru teman-teman dia dan teman-teman cowoknya yang
berusaha untuk menyatukan mereka kembali tanpa tahu kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan hubungan itu gitu loh. Jadi Hmm. kelihatannya ya ada juga teman-teman yang mungkin mungkin dia terlalu malu kali. Ya, aku juga nggak tahu. Mungkin dia terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi teman-temannya bilang, kenapa sih kamu kasih dong kesempatan lagi? Kenapa sih ninggalin? Kalian kan cocok banget gitu. Jadi malah justru teman-temannya ini ya. Nah, masalahnya Betul, teman-teman nggak tahu betul. apa yang terjadi di Justru dalamnya. itu, justru itu, justru itu, Iya, justru itu. Nah, iya. seberapa bukan seberapa. Gimana sih caranya kita bisa nguatin seseorang untuk speak up gitu loh bahwa ini loh gue udah nggak mau, gue capek, gue udah enough is enough gitu ya, udah nggak bisa Hmm, lagi gitu. Nah itu hmm, bagaimana hmm. memberikan kekuatan. Tentu berbeda ketika itu relasi dalam masa pacaran dan relasi dalam masa pernikahan. Nah misalnya dalam relasi masa pacaran, gimana tuh kita bisa nguatin orang-orang Mau, yang sebenarnya pingin untuk menyelesaikan masalah itu, tapi masih hmm, ragu-ragu, maju mundur, terus gimana? iya. Kalau saya sekali lagi kayak tadi, saya akan memakai berempati dulu. Kita pahami dulu kebutuhannya nih apa. Dia butuh seseorang mungkin. Maksudnya dia orangnya tidak bisa sendirian. Oh, oke. Mm-mm. Berarti Mm-mm. kita bisa menjadi pendamping dari dia. Pendamping dalam arti sahabat yang mendampingi dia gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Atau misalnya dia bilang dia mengatakan saya itu orangnya lemah. Saya Mm-mm. tidak percaya diri untuk melakukan seperti itu. Berarti itu yang kemudian kita kuatkan, Kak Bunga. Mm-mm. Kita masuk ke dalam konsep diri dia, Mm-mm. mencoba dia menyadari Mm-mm. bahwa kamu tuh punya kekuatannya. Kamu tuh Mm-mm. punya kekuatannya bahwa kamu tuh juga layak untuk bahagia. Dan Mm-mm. kemudian mungkin mengingatkan lagi dengan nilai-nilai yang dia punya, nilai-nilai yang memang dia yakinin. Misalnya dalam arti nilai-nilai kebahagiaan tuh menurut kamu tuh apa sih? Nilai-nilai berpacaran yang ideal tuh seperti apa sih? Nilai laki-laki atau perempuan yang ideal bagi kamu tuh seperti apa sih? Mm-mm. Mm-mm. Ya, apa sih yang kamu mungkin kita bisa balik lagi ke masa yang sebelumnya, seperti misalnya waktu kamu kecil tuh dulu kamu mimpinya kalau udah besar jadi hidup kamu seperti apa sih? Jadi kita coba Oh. ingatkan dia bahwa dia ke dalam proses berpikir sampai kemudian dia menyadari bahwa yes, I deserve to be happy. Yes, this Mm. relationship is not healthy. Dan kadang-kadang mungkin not healthy, kita juga akhirnya menyadari bahwa it's not healthy for me, it's not healthy for him or her. Ya, Mm-mm. ini nggak healthy buat kita berdua gitu. Sehingga memang mungkin at one point harus harus disudahi. Bisa Oke. jadi misalnya Oke. orang ini mungkin memang baik di luar, tetapi dia istilahnya apa ya, wrecking ball apa ya, kayak dia duri buat saya, walaupun dia baik buat orang lain, tapi dia duri buat saya. Dia harus pahamin itu. Mm-mm. Nah, kita coba fungsi kita, instead of kayak bilang udah deh lo putus, udah deh lo putus, udah deh lo bercerai, udah lo bercerai. Itu tuh justru akan membuat dia terbeban bagi saya sih. Maksudnya kita Oke. coba Oke. berempati ya kalau kita Oke. adalah Oke. seorang yang berada dalam toxic relationship terus kemudian di pojok-pojokin, ayo deh lo Betul. putus, Betul. ayo deh lo cerai. Terus Betul. dalam hati mungkin kita bilang, but I love him, I cannot live by myself. Mungkin kita akan berpikir seperti itu kan. Mm. Tetapi kalau kita kemudian kuatkan bahwa, oh iya ya, gue bisa kok hidup sendiri. Oh iya ya, gue juga layak untuk bahagia. Oh iya ya, mungkin bukan dia jodohku, mungkin memang ada lagi orang lain. Mm. Nah, dengan sendirinya dia akan punya keberanian untuk kemudian memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut. Hubungan. Kira-kira kayak Dan gitu. juga mungkin untuk mengakui bahwa iya memang gue berada dalam hubungan yang seperti itu. Itu mungkin juga bisa Iya, menjadi sesuatu yang apa ya, relieving untuk dia ya, yang menenangkan dia bahwa oke, temannya tetap menerima dia walaupun ya udah memang seperti itu, parah parah banget. hmm, Kadang kan orang udah ngomong parah banget gitu ya. Oke. iya. Tapi Ini menarik. ada yang bilang love yourself first ya. Saya juga setuju ya. Betul, Maksudnya betul ketika banget, kita betul berada banget. dalam sebuah hubungan tuh kita tuh cenderung memberi kan. Mm-mm, mm-mm, I mm-mm. give you my love gitu kan. I Oke, give you betul, my love, I give betul. you my heart, I give you my word. Semua-semua Tapi ya.
Tapi do you give yourself your Nah, response itu. of love gitu Mm, ya. mm, 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 Oke. betul. Nah, Mel, sebelum kita Mm, lanjut nih, tadi menarik ya yang temen lu tadi bilang red flag-nya itu karena justru itu yang sering diabaikan. Nah, itu apa aja sih yang bisa menolong kita untuk melihat tiba-tiba jadi untuk siapapun yang mulai membina sebuah hubungan gitu, apa yang bisa mm, mengingatkan bahwa ini bahaya nih gitu loh. oke. Mungkin seperti yang tadi awal kita sempat bicara mengenai ciri-ciri ya. Hmm, Eh, Ketika dia melakukan penghinaan dan penghinaan itu terus-menerus dilakukan terus. Hmm, dan tidak berhenti, dan yang tadi awalnya mungkin cuman yang kayak hahaha bego lo gitu misalnya, hmm, kan hmm. kalau anak muda suka kayak gitu ya Kak Bunga ya, Oke, bego lo gitu, bego lo betul. standar, tapi terus kemudian menjadi lu bego banget sih. Nah itu kan Hmm, beda ya. hmm, hmm, Yang kedua itu sudah mempunyai makna si bego ini. Nah, ketika itu sudah sering-sering terlalu sering dilakukan, iya, itu mungkin bisa jadi tanda-tanda. Ketika kemudian dia posesifnya sudah berlebihan sehingga yang berhubungan dengan tadi dia juga saking posesifnya kita tidak bisa bergerak kemana-mana. hmm, Kita mungkin apa istilahnya dari segi profesionalitas pun kita juga terbatasi mungkin karena dia tidak bolehin kita kerja seperti ini, nggak bolehin kita kuliah di sini, nggak bolehin kita berteman sama orang yang ini. Itu kan nah, berarti kita udah betul, dibatasin betul, banget, kita betul, udah betul. dikontrol gitu. Ibaratnya udah Nah, dikunci ya, kemana-mana udah nggak bisa. Akses betul. kemana-mana udah nggak bisa. Iya, dan ketika to some extent kita pun jadi kehilangan kontrol akan diri kita, Kak Bunga. Betul, betul, Apapun betul, yang terjadi kan, betul. ini badan kan pilotnya kita. Iya, Tetapi ternyata yang terjadi adalah dia, pasangan kita yang jadi pilot. betul. Kita mau terbang kemana jadi Udah dia nggak yang bisa. ngatur. Mm, Kita mm, nggak punya kontrol lagi over our soul, terhadap diri kita sendiri seperti itu. Nah, Dan ya itu ketika sehubungan ya dengan itu Mel, tadi ada mm, sebelum kita mulai kita coba menanyakan kepada teman-teman sahabat-sahabat sobat peduli di IG ya, ada pertanyaan apa enggak. Nah, gimana tuh cara menghadapi pasangan yang toksik? Apa yang harus dilakuin? ketika kita pasangan kita yang toxic ya, Ketika kita udah tahu nih orangnya ternyata seperti itu. Terus gimana? kalau menurut saya begini, lihat dulu kadarnya ya. Kalau kadarnya mungkin hanya sekedar cekcok, kadarnya hanya sekedar pasangan kita panasan, atau Hmm. kalau kita tadi pakai rambu-rambu yang mengenai hinaan posesif tadi ternyata kadarnya dari 1 sampai 10 itu cuma 1 sampai 3 gitu ya. Hmm. Hmm. Dan kita melihat sepertinya dia masih sebenarnya dia adalah pribadi yang mau mendengarkan, karena biasanya kalau udah sangat tinggi itu dia tidak lagi mau mendengarkan apapun yang kita katakan. Kalau memang kadarnya masih kayak gitu, mungkin kita bisa mempererat pola komunikasi kita, Kak Bunga. Kita Diperbaiki coba ya. berani diperbaiki, kita juga coba lebih asertif. Asertif dalam arti bukan agresif ya. Ini beda nih. Oke, Kalau oke. agresif itu kan kita marah-marah gitu. Ketika Betul, lagi ada betul. sesuatu, kemudian kita marah balik, akhirnya jadi wah, istilahnya jadi Berantakan. berantem gitu ya. Berantakan. Tetapi Betul. asertif dalam arti kita sampaikan, hey, yang kamu lakukan itu menyakiti hati saya. Let them know that it hurts you. Hmm. Because Hmm. your feelings is also valid gitu. Mm-mm, Perasaan kita mm-mm. tuh kan valid. Nah, Nah, tapi kan ini biarkan juga orang lain sangat, tuh mengetahui. tapi sikap seperti itu kan juga sangat tergantung seberapa kuat self esteemnya, seberapa kuat percaya dirinya, Betul, dan dia merasa gue ini berharga gitu loh, nggak boleh betul, digituin gitu kan. Itu sangat betul, betul. sangat tergantung itu kali ya. Bertahan situ. Kadang-kadang bahkan ya kalau dalam beberapa konteks yang kalau misalnya pergi ke terapi itu yang dilakukan di terapi adalah menguatkan ini dulu. Jadi sehingga ketika dia mau berbicara, sebelum dia berbicara kepada pasangan yang toksik itu, dia juga sudah siap. Nah, itu Hmm, kalau hmm. misalnya cuma cekcok biasa ya Kak Bunga, dalam arti kita masih melihat ini ada, kalau bahasa kerennya tuh prognosisnya masih positif lah. Jadi masih ada kemungkinan bisa berhasil. Tetapi kalau misalnya memang kita ngerasa udah nggak ada
gunanya bukan gak ada gunanya lagi ya, gak ada kemungkinan lagi, kayaknya itu udah memang sudah sangat berat. Dan bahkan kita juga mulai memiliki ketakutan, misalnya ini adalah pacaran ya, kita udah mulai ketakutan gimana dengan gue nanti pas lagi nikah, jangan-jangan pas nikah gue dapet Betul, KDRT misalnya seperti itu. betul, Nah betul. mungkin nggak, di situ yang kemudian kita harus menguatkan diri kita untuk kemudian menghentikan hubungan tersebut. Nah tetapi itu pun memang tidak mudah, karena itu kalau misalnya memang kita tidak sanggup untuk ngejalanin ini sendiri, untuk menguatkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain, kalau memang ngerasanya nggak sanggup, beranikan diri untuk berkonsultasi kalau menurut saya. Cari bantuan Konsultasi profesional ya. cari profesional. Bisa ke Oke. psikolog, atau misalnya seperti ini kan Sobat Peduli juga banyak berhubungan dengan korban-korban kekerasan ya Kak Bunga ya. Betul, betul, Uh, betul. Pasti punya banyak kasus-kasus seperti ini ya Kak Bunga ya. Biasanya gimana Kak Bunga? Ada. Kalau boleh nanya balik nih, biasanya apa yang dilakukan Kak Bunga? Ya memang Ini aku nanya balik konseling jadi ya. ya. Tapi Iya, misalkan, memang akhirnya ya, konseling. Jadi kita harus ngomong dan benar yang tadi Mel bilang, kita harus nolong mereka. Yang selama ini gue lakuin adalah menolong orang itu untuk bangkitkan percaya dirinya dulu. Bahwa kamu tuh berharga, bahwa kamu nggak ada orang lain. Jadi kamu yang harus menjaga dirimu. Kamu itu sangat berharga gitu. Jadi menolong melihat dia paling nggak sepanjang hidupnya apa sih hal-hal yang positif yang ada dalam dirinya gitu. Dan bagaimana dia mau melihat hubungan itu ke depan seperti itu. Aku tuh suka pakai perumpamaan atau metafora seperti ini Kak Bunga. Iron Man, Apa Kak Bunga tuh? tahu nggak? Tahu-tahu. Iron Oh, Man. kenapa tuh? Iron Man tuh kan ada semacam apa sih di dalam itu, kayak Di itu kayak dadanya. penggeraknya di Betul. dada Uh-uh. ya. Kalau aku tuh ngebayangin kalau misalnya kita ada dalam situasi-situasi berat, contohnya seperti toxic relationship ini, Hmm. sebenarnya Hmm. itu semacam seolah-olah ini lagi meredup si lampu ini. Nah lampu Oke. ya yang di dada ini, sehingga ya kalau kita tahu kan kalau Iron Man begitu ini mati, kita nggak bisa melakukan banyak hal. Hmm. Hmm. Bagaimana cara kemudian kita bisa melakukan sesuatu, kita hidupkan. Nah kalau kita Oke. nggak bisa ngidupin ini sendirian, kita minta bantuan Kita orang. bantuan. Jadi mungkin Oke. kalau kalau Metafora yang ada di bagus sini banget tuh Mel. teman-teman, jadi kalau misalnya di sini mungkin ada teman-teman yang istilahnya tadi saya metafor tadi, lampunya lagi mati dan kita nggak kuat untuk ngidupin sendiri, mungkin sekarang langkah pertama yang saya tahu itu juga tidak mudah. Mm-mm. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah untuk berdiri dan mencoba bantuan orang lain. Oke. Bisa Oke. dengan bantuan keluarga, bisa bantuan kaum profesional, bisa bantuan dari pemuka agama, ya kan? Kalau Oke. misalnya kita nggak nyaman, kita juga bisa kok. Maksudnya pemuka-pemuka agama juga Yang biasanya penting cukup seseorang yang kita cukup memiliki percaya gitu kemampuan. ya. Betul, betul. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Fitriani. Saya mau bertanya, apakah dalam setiap hubungan mungkin terjadi hubungan yang toksik? Mungkin nggak tiba-tiba aja itu menjadi toxic relationship? Itu sih kalau menurut saya sih itu tidak selalu seperti itu sih. Ini akan Oke. sangat tergantung sama karakter pasangan. Mm-mm. Kayak seperti tadi ya, pola komunikasi di antara kedua pasangan tersebut. Hmm. Lalu apalagi seberapa banyak persamaan dan perbedaan yang dia miliki. Tetapi kita tidak bisa bilang bahwa semua hubungan pasti punya toxic. Tetapi Oke. semua hubungan pasti punya challenges. Nah, challenges ini kan beda Betul, sama betul, toxic. betul, Ya, betul. kalau yang kayak kita tadi bicara kan kita pakai literal aja, toxic itu racun. Racun tuh Betul. yang menggerogoti. Nah, belum tentu semua dalam setiap pasangan itu ada racun yang menggerogoti. Bisa aja itu cuman kayak duri-duri biasa yang kalau kita diemin sedikit atau enggak tinggal kita obatin udah sembuh lah, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga Mel. Kalau misalnya ternyata udah menikah, lalu Ya. kemudian menyadari bahwa hubungan itu ternyata toksik gitu ya, lalu harus diapain? Oke, kalau sudah menikah, menurut saya sekali lagi ini akan kembali ke level
kesulitan, level ketoksikan itu sendiri. Ya, kalau misalnya memang seperti tadi kita melihat bahwa ini masih bisa ada harapan. Pasangan kita ini sebenarnya kita masih melihat ada kebaikan dalam dirinya, dan pasangan kita masih mau mendengarkan input walaupun mungkin tidak banyak. Nggak ada salahnya pergi untuk ke konseling pernikahan. Itu banyak kok. Sekarang udah mulai banyak ya. Sekali lagi bisa juga nggak harus yang profesional. Kalau misalnya memang lebih nyaman memakai konseling pernikahan yang dengan latar belakang agama, ya beberapa pemuka agama juga melakukan hal tersebut. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan konseling pernikahan. Di sana nanti yang datang tidak hanya kita, tetapi juga pasangan. Dan ya kita lihat dari konseling pernikahan itu kan biasanya nanti dari konselor akan memberikan saran apa yang harus dilakukan dan bagaimana ke depannya, seperti itu. Oke. Nah, aku pengen kembali ke tadi yang sebenarnya sudah Melissa sampaikan di bagian awal. Ketika keadaan sudah runyam seperti itu, entah itu pernikahan atau entah kita bagi dua ya, pernikahan atau pacaran. Apa sih yang membuat orang bertahan sekian lama? Tadi sampai bertahan 10 tahun. Terus misalnya dalam hubungan pacaran aku tahu ada yang bertahan sampai 8 tahun. Baru akhirnya memutuskan, udah deh gue nggak kuat lagi gitu loh. Udah selesai gitu. Tapi kenapa harus tunggu 8 tahun? Kenapa nggak 1-2 tahun pertama aja? Atau gimana tuh? Apa tuh yang membuat mereka bertahan? Bisa membuat bertahan. Ya, ada karena memang dari pernikahan itu, dari hubungan itu sendiri mungkin memang ada sesuatu yang memenuhi kebutuhannya Kak Bunga, walaupun setoksik apapun itu, tetapi ada satu hal yang memang memenuhi sesuatu yang dia cari. Misalnya nih ya, saya pakai contoh paling sederhana banget. Dia memang dari dulu seneng banget punya punya pacar yang laki-laki katakan ya, karena misalnya perempuan punya pacar laki-laki yang ganteng. Memang dari dulu pengen banget lah, ganteng banget lah gitu ya. Dan ini memang misalnya pacarnya memang ganteng pisan gitu ya istilahnya. Dan dia nggak bisa mencari orang lain yang lebih ganteng dari pacarnya itu. Tapi iya, tetapi jadi sehingga dia menerima apapun itu karena memang satu titik itulah yang dia cari. Bisa saja seperti itu. Atau memang yang seperti aku bilang tadi, kadang-kadang dari orangnya sendiri yang memang istilahnya punya pendekatan yang tarik ulur. Dalam beberapa hal dia sangat menyakiti, tetapi dalam banyak hal dia juga sangat romantis. Dan mungkin itu yang juga dibutuhin nih sama orang ini sendiri. Misalnya orang ini mungkin memang senang mendapatkan diperlakukan secara romantis oleh orang lain gitu ya, sehingga dia bertahan. Atau memang dalam beberapa hal ada memang yang karena mungkin gengsi ya, memikirkan bobot bebet sebenarnya. Jadi dia memikirkan, karena kan kalau kita di Indonesia ini ya Kak Bunga, kita tuh menikah, bukan Indonesia ya, Asia Tenggara lah ya, Asia atau nggak pada umumnya, kita menikah tuh kan menikah keluarga. Gitu ya, kita berhubungan tuh kan kita berhubungan keluarga, sehingga dengan kondisi yang sangat komunal seperti ini, kita juga memikirkan apa yang dikatakan orang lain gitu. Dan bisa saja dia juga belum siap nih untuk menghadapi gunjingan dari orang-orang di sekitar ini. Nah, itu yang dia. Kemudian itu kayaknya yang paling berat ya Tas ya, sebagai orang timur, sebagai orang Asia gitu. Kita nggak sanggup ngadapin masyarakat ntar bilang apa, keluarga gue bilang apa, teman-teman gue bilang apa. Kayaknya kita meletakkan apa ya, kenyamanan kita juga di tangan orang lain gitu loh, tergantung mereka jadinya, daripada ya takut dihina-dina, siapa sih yang mau gitu kan ya. Nah tapi gini Mel dan teman-teman, kita ternyata tinggal 10 menit, 9 menit bahkan. Nah, ini kayaknya tambah seru nih, gimana? Atau kita lanjut lagi nanti? Kita lanjut lagi nanti 15 menit mungkin? Atau boleh, kalau mau lanjut 30 menit lagi kita lanjutin nanti, bisa gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti saya end, tetapi sebelumnya ini kita masih ada 8 menit.
Gue mau sampaikan nih Mel, sebagai sahabat-sahabat, jadi sebagai orang-orang yang mungkin care terhadap kehidupan orang lain. Nah, Sobat Peduli itu sadar banget bahwa sebenarnya ada juga orang-orang yang pingin sih punya pengetahuan, pingin punya informasi apa yang bisa dilakuin supaya kita bisa menolong orang lain gitu. Nah, itu sebabnya kami sudah mengemas satu seri webinar yang terdiri dari 6 paket gitu ya, yang akan membahas gimana strateginya kalau berhadapan dengan anak, lalu gimana kalau berhadapan dengan remaja, dan Melisa salah satu narasumber untuk itu. Lalu gimana kalau berhubungan dan harus menolongi pemuda. Jadi kita bahkan pisahin nih yang remaja sama pemuda, dewasa dan bahkan lansia. Jadi kita berusaha untuk mencakup semua kelompok usia dalam rentang kehidupan manusia. Nah, yang tertarik dan berminat bisa lihat di IG Sobat Peduli di @sobat.peduli. Di situ ada informasinya. Apabila membutuhkan informasi tambahan, bisa DM kami. Jadi flyernya, informasi-informasi bisa dilihat di situ. Nah, jadi kita masih ada 6 menit nih. Ini ada pertanyaan temanku bagus deh. Ini Apa tuh? tentang gaslighting. Nah, Gaslighting. itu parah juga Astrid tuh. ya. Hai Trit. Oke, Gaslighting tuh sebenarnya yang kayak tadi, yang kayak betul. memutarbalikkan fakta ya istilahannya Jadi ya. kita Jadi dibuat jadi bodoh kita ya. betul betul. Itu tuh juga salah satunya karena biasanya jadi kayak gue yang salah gitu kan. Padahal jadi kita yang ragu sendiri gitu. Akhirnya ketika istilahnya hanya membuat pasangan kita menjadi sosok yang sangat mulia dan kemudian kita akhirnya itu biasa gaslighting ini menyerangnya adalah konsep diri Kak Bunga. Mungkin yang belum tahu ya gaslighting itu ya itulah intinya memutarbalikkan fakta. Jadi ketika kita kemudian bilang kamu kok seperti ini, yang terjadi adalah justru akhirnya itu justru menyerang kita sendiri. Jadi Dia kayak kemudian bumerang bilang, kok gitu kamu ya. bumerang gitu. Dia kayak semacam bilang, kok kamu menuduh-nuduh saya selingkuh? Kamu paranoid tuh. Jadi kemudian kita pun kemudian berpikir, iya ya, apa gue paranoid ya? Sehingga yang itu tadi Kak Bunga, menyerangnya ke konsep diri kita sendiri. Karena Betul. kemudian kita yang jadi kemudian berpikir, aku nih yang terlalu terlalu parnoan. Aku nih yang salah berpikir seperti itu. Semacam seperti itu. Oke, oke. Nah, tapi bagaimana menolong orang-orang yang seperti itu untuk sadar kalau dia sendiri nggak ngomong? Kalau dia sendiri nggak ngomong ke kita. Mm-mm, mm-mm. Uh, yang pasti kalau menurutku uh, kalau kita cukup dekat dengan dia, kalau kita Mm-mm. cukup dekat dengan teman kita ini, pasti akan ada saat-saat di mana kita bisa masuk ke dalam percakapan, Kak Bunga. Mungkin dia nggak akan sering Oke. membicarakan, tetapi kita pasti juga karena kita dekat dengan dia, kita bisa nge-sense Hmm. bahwa nih kayaknya ada yang nggak benar dan mungkin at that point kita harus mengutarakan, langsung bilang, boleh tanya dong, lu kenapa hubungannya sama, lu gimana hubungan lo sama ini? Nggak kok, Nah, baik-baik di aja, sini nggak apa-apa. ya, ya di situ kemudian kita kemudian mencoba untuk oh ya udah, tapi mungkin kita bisa bilang karena kita nggak bisa memaksa juga ya, tapi mungkin kita bisa bilang kemudian bahwa kalau memang mau cerita cerita aja ya. Kadang-kadang kan sebagai sobat belum belum sebagai sobat pun kita juga butuh waktu untuk pendekatan gitu ya, karena dia Iya, pun betul. mungkin juga butuh waktu untuk terbuka, membuka mengenai sebuah secret yang selama ini dia tahan, dia Dan itu pendam, itu kan memalukan ya. nggak mudah. Itu Itu membuat dia memalukan. malu, membuat dia malu. Oke. Karena mungkin dalam satu sisi dia juga merasa, aduh gue bego banget nih, gue masih bertahan dalam hubungan seperti ini. Mungkin gue akan dijudge, mungkin nih si Melisa bakal mikir gue tuh bego banget. Jadi mungkin dia juga butuh waktu untuk kemudian berani di depan sobatnya dia, di depan sahabatnya dia, dan untuk menjadi istilahnya telanjang di depan sahabatnya dia, telanjang dalam tanda Betul. kutip ya Iya, tentunya. iya, iya, Jadi iya. ketika kita sebagai sahabat, mungkin ya memang prosesnya nggak akan secepat itu kabungnya. Mungkin Oke. kitanya juga yang oke, kalau belum mau bicara sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, lu kasih tahu gue ya. I'm not going anywhere. I will hear you. I will listen to all your problems. Nah, jadi
Ceritanya It takes panjang, time tapi juga emang bagus. emang lu punya waktu. Ceritanya panjang. Punya, punya. Nah itu, kita juga harus ready nih ketika dibilang ceritanya panjang. Jangan juga nanti pas dia udah cerita panjang, terus kita potong karena kita harus ngapa-ngapain. Oh, biasanya dia langsung ngeblok lagi. Iya sih, iya juga. Langsung Nah, ngeblok lagi, aduh, padahal dia udah mulai terbuka. menarik banget nih Mel. Cuman waktu kita tinggal 2 menit. Nah, teman-teman, Oke, oke. setelah ini gabung lagi ya, join lagi ya. Jangan kaget kalau Yes, kalau yes. saya end. Tapi kembali join lagi ya, karena kita akan berapa lama kira-kira Mel punya waktu? 15 menit bisa? Terserah. Bisa ya? Bisa. Mau lebih dari Oke, 15 menit juga nggak apa-apa. oke. Oke. Mumpung mumpung dapat waktunya karena ini nggak lama lagi. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi jangan lewatkan webinar seri yang berseri dari Sobat Peduli. Informasinya ada di Instagram kami. Silahkan dilihat di @sobat.peduli. Semua informasi yang dibutuhkan ada di situ, dan kalau butuh informasi tambahan silahkan DM kami. Ya, sebentar lagi Oke. saya akan akhiri ini. Sekali lagi jangan lupa join lagi ya. Kita lanjutkan Oke. sesuatu yang sangat menarik ini. Aslinya karena toksiknya itu kali ya Mel. Jadi sekarang orang mulai ngomong tentang toxic relationship, ada yang bilang ada toxic parents, ada yang aduh jadi Mm-mm. macam-macam. Ada bahkan toxic friends. Nah, gimana tuh kalau toxic friends tuh? Waduh, itu juga ya. Kak Bunga, by the way, kalau misalnya ada yang mau cerita-cerita, boleh Kak Bunga kalau di sini ya. Oh, Kalau memang boleh, teman-teman ada boleh yang kalau memang bersedia untuk bercerita di umum atau why not? mungkin Why not? ya, Boleh, boleh, ya, boleh, why boleh. not? Why not? Silakan aja karena Iya. emang ini membuat resah terus terang ya, dan sebenarnya aku rasa penting banget kita kita bahas bagaimana sih menolong orang yang sudah terlanjur berada dalam dalam situasi yang sangat toksik itu untuk kembali memiliki percaya dirinya. Gimana tuh, Mel? Atau Kalau misalnya sudah oh ya, bagaimana? atau sebelum dia masuk, gimana caranya kita menolong anak-anak perempuan, juga termasuk anak laki-laki sebenarnya, karena ada juga sih yang bilang perempuan, ada juga yang toksik ya, tapi mostly sih kebanyakan adalah laki-laki. Nah, tapi bagaimana menolong orang-orang supaya dia cukup punya percaya diri, dia merasa cukup berharga untuk nggak masuk dalam hubungan yang nggak sehat itu. Kalau misalnya kita bicara mengenai anak-anak remaja, Mm-mm. sebelum dia masuk ke dalam hubungan berpacaran seperti itu, kalau saya mungkin bicaranya lebih ke sistem nih Kak Bunga. Bukan hanya kita sobat one on one. Kalau sobat Oke. one on one, ya tentu saja kita bisa mengingatkan dia dalam percakapan sehari-hari. Tetapi saya yakin nih penonton kita kan kebanyakan juga usia orang tua ya. Orang tua atau mungkin punya adik-adik yang di usia remaja gitu, atau mungkin adalah guru nih, saya ngeliat beberapa teman guru juga di sini. Oh, oke. Ya, makanya mungkin di situ adalah sangat penting untuk kita juga mengeducate adik-adik kita yang di remaja, untuk educate mereka untuk memahami bahwa diri dia berharga. Dan kalau saya selalu membayangkan kalau ketika kita bicara mengenai sesuatu yang berharga, itu tuh nggak cuman material saja, tidak hanya apapun yang menempel di dalam diri kita, tetapi juga badan ini gitu, kepala kita, rambut kita berharga, karenanya tidak boleh ada orang yang mau menjambak-jambak yang seenaknya. Tapi gimana Mel, seandainya perilaku itu adalah juga perilaku yang ada di orang tua dia? Gimana tuh? Itu memang cukup sering terjadi ya Kak Bunga, karena memang kekerasan dalam rumah tangga itu kan seyogianya nggak cuma dilakukan oleh pasangan, tetapi juga dilakukan oleh orang tua. Nah, ini Kak Bunga pertanyaannya, kalau kita adalah siapa nih? Kalau misalnya Kalau kita adalah orang tuanya teman, juga seperti kita adalah teman, terus kita tahu anak itu harus ditolong gitu ya, karena pacarnya udah mulai kayak gitu. Nah, gimana nyadarin dia? Terus dia bilang, ya orang tua gue juga kayak gitu, terus mau gimana? Jadi untuk dia itu sesuatu yang biasa aja gitu, nggak apa-apa gitu, nggak banget banyak banget. berbicara.
Iya, banyak berdiskusi seperti diskusi dalam arti diskusi heart to heart itu selalu selalu berpengaruh sih Kak Bunga, karena itu kan ada sifat kontemplatif di situ ya. Jadi dia bisa memahami bahwa oke, memang sebenarnya kebahagiaan itu seperti apa sih? Balik lagi ke seperti yang kita bicara tadi. Apa sih bagaimana sih cara menghargai diri sendiri? Apakah walaupun memang misalnya kita berada dalam keluarga yang abusif, tetapi apakah itu sesuatu yang benar? Ya, dalam beberapa hal, kalau misalnya memang kita peduli kepada sahabat kita itu atau kepada remaja yang kita kenal seperti itu, kita bisa melakukan pembicaraan seperti itu. Walaupun mungkin tidak akan cepat, karena Kak Bunga bilang tadi kan, keluarganya ya perkenalan dia terhadap cinta keluarga yang pertama kali disampaikan lewat pukulan-pukulan misalnya. Jadi mungkin itu akan memang akan makan waktu, tetapi kalau posisi kita adalah sebagai sahabat, sebagai keluarga, atau misalnya sebagai kakak, misal katakanlah kakak guru sekolah minggu gitu ya Pak Bunga, atau enggak guru-guru sekolah, ajak diskusi mengenai seperti itu. Bahwa diri dia berharga, bahwa yang seperti aku bilang tadi, bahwa rambut kamu berharga, sehingga tidak boleh ada yang menjambak-jambak rambut kamu. Pipi kamu berharga, karena itu tidak boleh ada yang memukul-mukul kamu. Seenaknya Hati nampar kamu gitu berharga, ya. betul. Hati kamu berharga, karena itu hindari orang-orang yang bisa membuat kamu merasa sakit. Nah, ini kan butuh waktu. Karena itu kalau posisinya kita adalah sobat atau orang-orang di sekitar yang peduli, kita butuh waktu memang untuk pendekatan kepada orang-orang seperti ini. Jadi harus sabar meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar tulus ingin hadir dalam hidupnya untuk membantu. Tapi gini Mel, dari beberapa kasus yang pernah Sobat Peduli tanganin, dan ini menimpa remaja-remaja dan mahasiswa misalnya ya, aku tuh lihat antara lain dari selain yang alasan yang Mel kemukakan tadi, kenapa mereka bertahan, itu antara lain karena ternyata hubungan mereka udah terlalu jauh, Mel. Jadi ada yang sampai bilang gini, aku dulu berpikir keperawananku itu hanya untuk suamiku, dan dia sudah mengambil itu, ya udah aku akan bertahan aja dalam hubungan ini. Lalu yang lain juga seperti itu. Aku malu karena dia ngancam kalau aku sampai buka mulut dan meninggalkan dia, kalau sampai aku meninggalkan dia, dia akan buka mulut nyeritain kalau aku ini udah nggak bener lagi gitu. Itu gimana tuh? Ini kalau ini sih sebenarnya memang berhubungan sama budaya juga Kak Bunga. Oke. Aku tuh jadi ingat ya. Ada orang yang bilang kayak gini nih. Ada salah satu tokoh, aku lupa siapa yang ngomong. Dia ngomongnya begini. Intinya adalah kalau misalnya konsep cinta yang dimana kita tuh jatuh cinta dulu sama seseorang baru kemudian kita menikah, itu adalah konsep barat. Konsep barat. Karena kalau misalnya konsep yang Asia itu kebanyakan adalah kita kawin dulu, terus ketika kita cinta, kita nggak terlalu memikirkan perasaan antara kita dengan orang tersebut, tapi kita mikirin lingkungan juga, dia diterima nggak di lingkungan kita. Kalau konsep barat tuh kan ya yang penting gue sama dia jatuh cinta. Betul banget, karena itu individualistis. Whatever people say, I love him. Mungkin sebagai contoh agak sedikit contohnya, mungkin misalnya Harry lah ya, Harry sama siapa? Meghan. Prince Harry sama Meghan. Itu kan banyak banget kan orang yang kemudian komplain gini, tapi mereka enggak, jalan aja terus. Nah itu kan konsep menurut tokoh ini, maaf saya lupa siapa yang bilang, ini adalah konsep barat. Tapi kalau Asia, kita tuh kan memang kolektif. Kita kolektif, jadi dengan sendirinya kita juga akan memikirkan orang lain. Nah ini yang kadang-kadang memang, saya sih nggak menyalahkan ya, karena dalam beberapa hal sifat kolektivitas ini juga sangat bagus menurut saya, karena istilahnya ketika kita menikah atau ketika kita berhubungan, kita nggak cuma menikah antara dua insan, sebenarnya kita juga menikah dua keluarga. Betul. Dua keluarga, dan menurut saya itu nggak ada salahnya, tetapi memang kadang-kadang efek sampingnya sifat kekolektivitasan inilah yang justru membuat kita gak berani untuk mengambil keputusan, karena kita memikirkan apa yang
people bilang, apa yang orang-orang bilang gitu loh. Padahal kalau kita sebagai outsider orang dari luar mungkin kita pengen bilang so what gitu ya. Betul, Orang mau betul. ngomong apa, Iya, tetapi bagi mereka artinya sowotnya itu misalnya, apakah emang iya lebih berharga apa kata orang daripada kamu digebukin terus kayak gitu loh. Daripada kamu diludahin terus kayak gitu, daripada kamu ditampar terus, dibanting terus kayak gitu, apakah orang lain itu lebih penting dari dirimu sendiri? Itu gimana tuh? betul. Nah, untuk mencapai pemahaman ini bagi orang-orang yang sudah cenderung ada dalam toxic relationship selama bertahun-tahun, itu akan butuh waktu, Kak Bunga. Makanya prosesnya tidak akan cepat. Mungkin kalau menurut saya bahkan dari segi klinis kalau dia diputuskan secara cepat justru bikin efek samping tersendiri. Misalnya kita nyuruh dia putus dengan segeranya tanpa sebelum dia siap gitu, mungkin itu juga akan menimbulkan efek samping tersendiri terutama dalam emosi dari orang ini gitu. Jadi memang biasanya ketika ya istilahnya korelasinya maksudnya hubungannya tuh sama gitu. Jadi ketika semakin lama semakin lama berada dalam hubungan toksik ini semakin butuh waktu semakin butuh waktu sampai dia kemudian nyadar bahwa dia harus dia bisa kuat dan dia bisa menghentikan hubungan itu. Ini ada pertanyaan Kak Bunga. Betul. Apa tuh? Gimana kalau anak yang ada dalam keluarga dengan orang tua yang punya perilaku toksik ke anaknya? Gimana sebagai pendamping dan pemerhati anak kita bisa jadi sahabat buat anak? Nah, gimana Wah, tuh, ini yang Mel? nanya nih dari Kak Tasya juga nih. Kak Tasya nanti bakal bakal jadi pembicara untuk webinar bagaimana seru. untuk webinar juga ya. Oke. Ya, kalau setahu saya sih kalau misalnya itu tergantung dari toksiknya. Sekali lagi toksiknya seperti apa ya Tasya. Kalau misalnya toksiknya istilahnya ya itu kan kita katakan ini bukan spektrum sih tapi punya level aja lah, punya kadar. Kalau kadarnya mungkin masih ringan atau masih bisa diselesaikan, mungkin ya kita bisa melakukan konseling ke orang tuanya. Jadi yang konseling bukan anaknya aja, tapi orang tua juga harus konseling gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dalam skala di mana itu sudah menjadi child abuse, sebenarnya sudah banyak sih langkah-langkah yang biasa dilakukan ya. Mungkin Kak Bunga lebih paham step by stepnya kalau udah sampai ke abuse ya Kak Bunga. Gimana tuh Kak Bunga? Sebelum sampai ke abuse-nya aja sebenarnya tantangannya udah gede banget. Misalnya di bagian-bagian tertentu di Indonesia aja ya. Siapa lu? Ini anak-anak gue. Suka-suka gue mau apain juga. Misalnya seperti itu kan. Orang Papua. Apalagi Kak Bunga nih, gitu. Kak Bunga nih, ini buat teman-teman, apalagi teman-temanku ya, kalau mau tahu Kak Bunga nih kawakan banget untuk perlindungan anak di kasus-kasus timur ya Kak Bunga ya, Indonesia bagian timur ya Kak Bunga ya. Iya, jadi dan itu banyak bertemu dengan masyarakat yang mungkin jauh dari kota ya. Dan penolakan gimana Kak Bunga biasanya? Ya memang harus ada edukasi dan advokasi ya. Mel, jadi kita harus terus-menerus menolong mereka, mencerahkan mereka, memberikan informasi-informasi bahwa ya bagaimanapun perilaku yang merusak, yang abusive, yang menghajar emosi, seperti yang Mel bilang di bagian awal tadi, itu sebenarnya justru parah banget, menggerogoti, termasuk percaya diri anak ketika mereka beranjak dewasa gitu. Jadi ya selain memang anak-anak itu kemudian juga jadi ya potensial jadi pelaku-pelaku kekerasan juga karena mereka belajar dari pola yang dipakai oleh orang tua mereka, tetapi mereka juga sekaligus potensial menjadi korban dari entah pasangan, entah pacar gitu, karena melihat bahwa ya di sekitar gue semua kayak begitu gitu, itu hal yang biasa, padahal ya seperti Melissa tadi udah bilang dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjang itu merusak dan kualitas kehidupan luar biasa ya, jadi rusak banget, jadi hancur banget gitu. Nah, betul. Ya, jadi aku jadi ingat tuh ketika kita sama-sama Mel, ingat nggak ke satu tempat tuh di luar Jawa, ke
ketika ada kekerasan, dan antara lain aspek yang cukup berat kita handle ketika itu adalah bagaimana melindungi anak-anak itu dari rasa malu, sehingga orang-orang luar, masyarakat itu nggak tahu bahwa mereka itu betul. korban. Sampai kita pun nggak bisa cerita-cerita ya waktu itu Kak Bunga ya. Betul, betul, betul. Hmm, Kita hmm, harus hmm. nahan semuanya. Bahkan ada yang meminta untuk tidak ditangani, begitu kan ya? Betul, betul. Nggak usah ditanganin, karena kalau ditangani nanti dia takut untuk berhadapan dengan komentar-komentar dari orang-orang sekitar, gunjingan-gunjingan atau stigma, dan mungkin apa ya stigma ya mungkin ya, yang atau judgmental dari orang-orang gitu ya. Dan ini ya memang sebenarnya juga saya yakin ketika kita berada dalam toxic relationship, pasti apalagi kita adalah masyarakat yang komunal, yang kolektif seperti ini, kita akan memikirkan hal tersebut. Nah, makanya balik lagi, ketika tadi saya bilang, ketika kita adalah sahabat, kita coba berempati dulu, kita pahamin dulu nih struggle dia kayak gimana, apa yang dia alamin. Karena seperti aku bilang tadi di awal, sebenarnya pada prinsipnya orang tuh nggak ada yang mau disakitin. Nah, kalau dia bisa bertahan dalam rasa sakit selama bertahun-tahun, there must be a reason. Kenapa itu susah banget buat dia untuk memutuskan ini. Nah, sebagai sahabat, pahami ini dulu gitu. Betul. Pahami apa yang membuat dia susah sekali. Dan ketika kita sudah bisa memahami ini, kita akan tahu gimana seluk-beluknya. Nggak ada generiknya sih Kak Bunga, nggak ada generik dalam arti harus begini, harus begini, harus begini. Bagi saya yang kita harus lakukan sebagai sahabat, yang pertama empati dulu aja. Okay. Empati, memahami, dan dengerin dulu coba yang betul. Dan coba memberikan sekuritas itu, karena biasanya teman-teman yang ada dalam toxic relationship biasanya mereka insecure sekali. Dan itu yang tadi kan yang kita bicara, bahwa efek jangka panjangnya bisa masuk ke dalam trauma, dan ya berada dalam situasi traumatik itu memang insecure juga kan. Jadi kita siapkan sekuritasnya dia. Mel, aku tuh mimpi ya, seandainya aja kita bisa membentuk grup, kayak support group gitu loh, dari orang-orang yang ngalamin toxic relationship, atau support group dari orang-orang yang ngalamin pelecehan dan kekerasan seksual. Mungkin nggak sih menurut lo sebagai orang timur, mungkin nggak sih? Mungkin, tetapi mungkin tidak mudah ya Kak Bunga. Jadi istilahnya untuk mencari orangnya itu harus, kalau pakai istilah penelitian tuh jadinya snowball Kak Bunga. Jadi kita ketemu satu orang, terus dari satu orang ini kita minta dia kalau dia kenal orang lain ya kita minta dikenalin. Jadi misalnya aku ke Kak Bunga, misalnya ya Kak Bunga ya, ini contoh ya Kak Bunga. Amit-amit Kak Bunga pernah mengalami hal ini, lalu Kak Bunga setuju untuk masuk ke dalam mungkin semacam fokus group discussion-nya kita, atau enggak konseling kelompok. Lalu aku nanya ke Kak Bunga punya kenalan lagi enggak? Nah, nanti Kak Bunga bisa cerita, ajak gitu. Atau mungkin kalau ada teman-teman di sini yang memang tertarik gitu ya, atau mungkin para peserta, atau enggak ya teman-teman yang sudah biasa berhubungan dengan Sobat Peduli, kalau mau why not? Itu pasti akan menguatkan, karena yang paling utama mungkin kita jadi tahu kalau kita nggak sendirian. Yes, exactly. Kadang-kadang kita berpikir kita sendirian. Benar banget, nggak ada orang yang ngertiin gua. Dan biasanya kalau mau ke keluarga sendiri kan malu, lalu takut dihakimi gitu, takut justru apa juga kan gue bilang, gue udah bilang dulu gini, jadi malah disalah-salahin gitu loh. Dan itu bukan menolong mengangkat beban yang udah berat banget di pundak ini, tapi rasanya rasanya jadi lebih berat gitu loh. Jadi menurut lu mungkin ya Mel ya? Mungkin saja, tetapi memang kita harus menjaga kalau itu kan seperti Alcoholics Anonymous ya Kak, kalau di luar negeri ya, atau NA, Narcotics Anonymous, kita memang harus menjaga kerahasiaan nih. Jadi kerahasiaan harus nomor 1 gitu, sehingga itu bisa menjadi semacam safety zone-nya kita. Betul. Di situ kita bisa bercerita tanpa dihakimin, kita bisa bicara dengan
dengan mungkin saya ngebayangnya seperti ini, mungkin kita bisa bicara dalam ruangan tersebut bahwa hai, aku udah ini, kalau aku, karena aku dulu cukup sering untuk NE ya, untuk yang narcotic anonymous, tapi mungkin maksudnya jadi facilitator. Jadi mungkin di situ nanti kita bisa dengan nyamannya bilang, hai, aku udah nggak berhubungan dengan, maksudnya aku sudah berhenti dari toxic relationship itu selama 2 tahun, tapi kemarin tiba-tiba kok jadi suka lagi sih sama dia. Iya kan? Karena itu kan wajar ya Kak Iya, Bunga, karena iya, kan itu rasa bisa banget. cinta, kan? Betul, betul. Bisa balik Bisa lagi. aja Bisa balik lagi. bisa balik lagi. Nah, tetapi ketika kita punya teman di mana kita bisa dengan tenangnya mengatakan bahwa gue mulai suka lagi sama dia. Nah, terus Oke. teman-teman ini kan bisa nanti bilang, hai, ayo, kamu pasti bisa jaga diri gitu. Nah, itu kan bisa menguatkan kita Betul, lagi gitu betul, ketika kita betul, berada dalam satu lingkungan yang sama. betul. Tetapi tentu saja masalah yang mungkin akan dihadapi adalah kerelaan dari orang-orang tersebut untuk membuka diri dan kerahasiaan. Jadi mungkin itu yang akan menjadi kendala sih Kak Bunga. Tapi Aku kalau itu memang bisa kita hadapin, itu bakal positif banget menurut saya. aku udah lama sih mikirin itu, Mel. Cuman aku lagi mikir gini, perlu nggak ya dibagi dibagi umur gitu? Artinya apa mau disatuin aja gitu loh. Di satu kelompok ada yang ya katakan kan kita nggak bisa tahu anak SMA bisa aja nyemplung masuk di situ ada juga yang sudah menikah gitu. Nah itu yang masih Mungkin gue bisa masih pikirin. pembagian tapi bisa misalnya remaja dengan pemuda atau dewasa muda dengan dewasa menengah atau Gitu ya ya. seperti itu mungkin ya kalau mau ada pembagiannya. Oke. Aduh, menarik banget Mel, nggak terasa nih. Aduh, teman-teman, Iya. terima kasih masih setia dengan kita, masih ada 12 orang. Ini udah, Kak Bunga ada yang bertanya, Kak Bunga tuh. oh ada, oke. Ada Aku yang punya bertanya. teman Bentar yang aku usianya udah sekitaran 24, oke. 25, Gimana? tapi masih diatur-atur sama orang tua, sampai udah kerja pun masih diatur. Tadi harus sekamar dengan orang, tidur harus sekamar dengan orang tua. Wow, apakah itu masuk dalam toksik orang tua anak? Gimana tuh Mel? Wow, kadar toksiknya kita nggak bisa. Ini siapa sih ya? Lydia. Maaf, saya matanya lagi. Lydia. Lydia. Kadar toksiknya sih kita nggak tahu ya Lydia. Tapi memang ya idealnya memang sebagai orang tua kita udah ngasih kemandirian sih usia 25 tahun ya. Jadi ya mungkin lebih bisa, karena bisa aja itu adalah sebuah toksik yang dalam arti ada ketakutan di dalamnya gitu ya, dalam arti dia melakukannya secara terpaksa. Nah, kita harus lihat dulu nih si anak itu tuh merasa tidak comfortable nggak, merasa sebenarnya nggak suka nggak dengan keadaan tersebut. Tapi ada juga biasanya orang-orang yang ya udah fine aja tidur sama papa mama karena itu udah ritual dari awal, mungkin memang sudah dibiasakan dan tidak pernah didorong untuk tinggal sendirian, tidak pernah didorong untuk mandiri. Nah, mungkin ya itu menjadi sesuatu yang biasa dan bukan merupakan sebuah masalah Tapi bagi itu dia. akan jadi Gitu. Jadi kita masalah harus nggak? lihat dulu. Itu akan jadi masalah nggak buat dia kemudian? Bisa jadi masalah ketika dia nanti ya, karena kan dia nggak akan ketika dia, maksudnya kita harus paham bahwa kita nggak akan selalu hidup sama orang tua gitu ya Exactly, kalau ya. benar. Walaupun walaupun let's say kita tidak menikah misalnya, tapi akan ada masa di mana orang tua kita yang Nggak pergi akan gitu ada. kan. Iya. Jadi at one point kita pasti harus berjuang sendirian. Jadi pasti ada seperti itu. Jadi bisa jadi kalau kasusnya Lydia di sini bisa jadi memang ada hubungan dengan toxic relationship, tapi itu juga bisa berhubungan dengan perilaku pola asuh orang tua yang kelewat permisif. Itu juga ada kemungkinan. Jadi mungkin karena kita nggak tahu data lebih lengkap ya, kita nggak bisa ngambil kesimpulan saat ini. Betul, betul. Wow, menarik sekali ya. Akhirnya kelihatannya Yeah. ini udah 24 menit. Seru banget. Tapi ya memang apa ya, banyak banyak anak-anak yang mengatakan rata-rata, benar nggak sih yang mengatakan rata-rata orang anak-anak yang orang tuanya toksik atau orang tuanya abusive itu kemudian akan menjalin hubungan yang toksik. Kemungkinan besar seperti itu. Karena kan dia melakukan
modeling ya. Mm-mm. Anak itu kan waktu kita nggak cuma ya waktu kita dulu kecil kita kan belajar sesuatu tuh dengan cara memodel orang tua, mengobservasi orang tua Mm-mm. gitu. Jadi apa ya paling yang Apa gampang yang ya dia paling sering lakuin? kelihatan kan iya ada anak yang kayak cara jalannya jadi mirip banget sama cara jalan bapak atau mamanya gitu. Mm. Karena dia menonton gitu dan ketika dia menonton dia kemudian mengolah itu sebagai informasi dan kemudian mencoba menerapkannya. Jadi ya mungkin sekali sih ketika kita memodel orang tua, kita memodel perilaku baiknya dan kita juga memodel sayangnya perilaku buruknya juga terkadang kita model. Dua-duanya ya, both side ya. Sedih banget. Makanya dalam segi parenting kita maksudnya kita sebagai orang tua kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak mungkin kita kan perfect terus, tetapi ada baiknya ketika kita di depan anak kita sampaikan hal-hal positif karena itulah yang akan mereka model. Gitu. Oke. Wah, menarik sekali, tapi kelihatannya kita udah harus menyudahi ini karena udah hampir setengah jam, udah hampir 30 menit, tapi ya Kak Bunga ada pertanyaan lagi tuh terakhir kayaknya Kak Bunga. Bentar ya, ada sih. Ini tuh, kalau anak itu sudah remaja, apakah karakter itu ada pertanyaan nih Kak Bunga dari yang komen. Kalau anak itu udah remaja, apakah karakter itu anak masih bisa dibentuk atau dipengaruhi? Masih bisa. Kalau dia masih remaja ya. Masih. Ya asal kita intens untuk ini. Nah, ini dia, lu ngomong intens, Mel. Ada kan orang yang mengatakan kecenderungan orang tuh kalau mau ke psikolog atau kalau mau ke terapi atau ke counseling itu maunya cepat selesai gitu loh. Padahal nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa cuma sekali jepret, dapat obat, terus seperti dapat obat, minum obat langsung rasanya plong gitu kan, nggak bisa. Iya, sayangnya nggak begitu teman-teman, karena kadang memang ya itu kan sebuah proses gitu. Jadi bahkan sebenarnya kan istilahnya seperti ini deh, kita ke dokter, kita dikasih obat, sekali minum kan juga belum tentu langsung sembuh, ya kan? Obat butuh pasti proses. Butuh beberapa hari. Betul. Butuh proses juga. Nah mungkin ya prinsipnya akan sama seperti itu, tetapi ini kita coba lihat yang kita coba sedang obati, walaupun kita nggak sebut obati sebenarnya. Kadang-kadang ada hal yang kita berharap itu hilang 100%, nggak bisa juga, tetapi mungkin kita lebih adaptif. Kita udah lebih bisa beradaptasi dengan situasi. Misalnya traumanya mungkin akan selalu ada at one point ketika kita berhubungan. Misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang membangkitkan trauma itu kembali, bisa aja kemudian kita stres lagi gitu ya. Jadi nggak completely gone, tetapi kita tahu how to face it, how to deal with it gitu. Nah itu yang kita akan belajar dari sesi-sesi di konseling atau sesi-sesi terapi gitu. Nah jadi ya mungkin dulu tuh mungkin memang stigma ke psikolog itu selain lama kalau ke psikolog tuh orang gila Kak Bunga. Tapi nggak gitulah, itu udah zaman dulu ya. Itu zaman dulu juga, dan itu udah harus dirubah cara berpikir seperti itu. Betul, yang terakhir, betul. Kalau ada cowok cewek nih berada dalam toxic relationship, apakah salah satu bertanggung jawab untuk memperbaiki pasangannya? Bisa nggak? Memperbaiki itu susah banget Kak Bunga. Ya kalau menurut saya dengan berdoa dan dengan usaha gitu Kalau saya prinsip pertama yang harus diperbaiki diri sendiri dulu. Kalau kita memperbaiki sebuah situasi, misalnya kita punya niat untuk memperbaiki pasangan kita yang harus kita perbaiki diri kita dulu. Saya sebagai psikolog aja sebelum saya jadi psikolog saya dikonseling dulu. Itu wajib. Semua calon psikolog akan mendapatkan konseling. Kita pastikan kita sehat mental dulu, baru kita bisa membantu menyejahterakan psikologis orang-orang lain gitu kan Kak Bunga. Kitanya juga harus fit dulu istilahnya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita memang berada dalam toxic relationship, sebelum kita berpikir
terlalu ya berpikir ke depan untuk menyembuhkan atau memperbaiki pasangan kita, kita perbaiki dulu diri kita, kuatin dulu diri kita. Mungkin kalau perlu kita bikin mantra atau mungkin semacam self talk ya Kak Bunga ya. Misalnya self talk bahwa saya pantas untuk berbahagia, diri saya berharga. Sebagai afirmasi ya. Sebagai afirmasi, mengatakan bahwa sayang itu bukan berarti harus selalu menderita, gitu ya. Dicintai seseorang itu bukan berarti harus melulu merasakan sakit. Bahwa mungkin akan ada sakit ya oke lah gitu. Itu adalah istilahnya duri-duri dalam hubungan, tetapi bukan berarti harus terus-menerus merasakan sakit. Nah, mungkin kita harus melakukan mantra-mantra atau self-talk seperti ini dulu. Lalu mungkin juga kita ya balikin lagi nilai-nilai konsep diri kita tadi gitu, kita yakinin. Once kita yakin, kita udah sehat, kita udah sejahtera, kita udah bisa menerima diri kita, ada self acceptance yang besar, kita juga udah bisa mencintai diri kita dengan penuh. At that point, kalau kita mau mencoba untuk memperbaiki pasangan kita, go ahead. Tetapi harus dipahami satu hal dulu Kak Bunga. Kepribadian itu dibentuk dari lahir. Betul. Jadi semakin berusia, semakin bertambah usia juga mungkin susah juga untuk makin sulit ya merubah. Betul. Iya, merubah kebiasaan seseorang gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita pengen memperbaiki pasangan kita harus pahami dulu bahwa it will takes time. Yang pertama, dia juga harus mau. Kalau dia nggak mau, itu hanya akan menyakiti diri kamu. Gitu ya. Kalau misalnya tampaknya dead end, deadlock, ya mungkin harus dipikirkan hal-hal yang terburuk. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke sini? Kita harus sehat dulu makanya. Ini diri kita harus perhatikan dulu diri kita. Saatnya, nih kadang-kadang Kak Bunga, orang-orang yang berada lama dalam toxic relationship itu yang dia sangat sayang sama pasangannya sehingga yang dia pikirin adalah pasangannya terus. Yang dia lakukan adalah memberikan semua yang dia bisa buat pasangan, tetapi tidak untuk diri dia gitu. Nah, saatnya untuk berpikir mengenai diri kita sendiri. Bukan egois sih Kak Bunga ya, tapi diri kita juga pantas untuk dicintai, sangat pantas bahkan. Nah, rasa percaya diri yang kuat seperti ini yang seharusnya ditanamkan dalam diri seseorang dan dimiliki dalam diri seseorang sejak dia kecil ya. Nah, sayangnya nggak semuanya miliki itu. Sayangnya nggak semua miliki itu. Betul. Nah rasanya setengah jam sudah berlalu. Tapi mungkin kita sudah harus menyudahi pembicaraan kita malam ini. Toxic relationship adalah sebuah hubungan yang sangat tidak sehat, membawa akibat dalam waktu atau jangka pendek dan jangka panjang kehidupan seseorang, dan yang jelas sangat merusak kehidupan. Bagaimanapun kita perlu ingat bahwa diri kita berharga, kamu berharga, dan apabila berada dalam hubungan itu, segera akhiri itu, cari bantuan profesional supaya kehidupan kamu, kehidupan sahabatmu, kehidupan temanmu, atau siapapun yang kamu kenal, mungkin yang teman-teman kenal itu bisa menjadi lebih baik dan kita bisa menyelamatkan masa depan. Saya selalu ngomong gini, Mel, kalau kita bisa mencegah jangan ada toxic relationship atau kita bisa keluar dari toxic relationship, maka kita bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dalam pernikahan di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan ini bisa menolong kita. Jangan lupa lihat Instagram Sobat Peduli. Kembali saya ingatkan menawarkan lagi webinar kita supaya kita bisa sama-sama mengusahakan hidup kedepannya dengan jauh lebih baik. Thank you banget Mels untuk waktunya yang lumayan banyak. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Jangan lupa bahagia teman-teman. Sure, kebahagiaan nomor 1 dan kita yang menentukan kita bahagia apa enggak. Iya. Makasih Melisa, makasih teman-teman semuanya. Makasih Kak Bunga. Selamat malam. Semuanya, thank you.